Pagi di Pasar Tegal selalu dimulai dengan suara teriakan pedagang yang saling memanggil pelanggan, aroma ikan asin yang bercampur dengan wangi kopi hitam, dan langkah kaki yang tergesa. Di tengah keramaian itu, sosok Ujang berjalan perlahan, membawa aura yang membuat orang menyingkir memberi jalan. Tubuhnya kekar, kulitnya gelap terbakar matahari, dan bekas luka panjang di pelipis kirinya menjadi tanda masa lalu yang tak pernah ia ceritakan. Namun di balik tampangnya yang sangar, Ujang dikenal pedagang sebagai pelindung. Ia menjaga pasar bukan karena uang, tapi karena rasa tanggung jawab yang tumbuh dari masa lalunya yang kelam. Setiap pagi, Ujang menyapa satu persatu pedagang. "Pagi, Mak Rini. Dagangannya laku?" "Ya," ucapnya sambil membantu menata sayuran di lapak kecil wanita tua itu. Mak Rini hanya tersenyum, "Selama kamu masih di sini, Yang, kami gak takut." Kata-kata itu menenangkan hati Ujang. Ia tahu, dirinya mungkin bukan orang baik, tapi selama tangannya masih bisa melindungi orang lemah, hidupnya masih punya arti. Di warung kopi ujung pasar, Ujang duduk sambil mengamati suasana. Matanya tajam, menangkap gerak-gerik orang asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. 3 orang laki-laki dengan jaket hitam berdiri di sudut, berbicara pelan tapi sesekali melirik ke arah pedagang. Naluri jalanan Ujang langsung bekerja, ia tahu, orang-orang seperti itu tidak datang untuk belanja. Ia hanya diam, memperhatikan, menunggu saat yang tepat. Sore harinya, kabar buruk mulai beredar cepat. Seorang pedagang buah bernama Yono datang tergesa, wajahnya pucat. "Yang, ada orang-orang baru nyuruh bayar uang keamanan. Katanya mereka dari bajing hitam." Suara pasar mendadak sunyi. Beberapa pedagang saling berbisik ketakutan. Ujang menggertakkan giginya pelan. Nama itu, bajing hitam, pernah ia dengar. Geng preman dari luar kota yang dikenal brutal, tak segan melukai siapapun yang melawan. Malamnya, Ujang berjalan sendirian melewati gang sempit pasar yang sudah sepi. Lampu-lampu neon berkelip lemah, suara tikus dan tetes air dari atap seng menemani langkahnya. Di kepalanya berputar kenangan masa lalu, ketika ia dulu sendiri di jalan, hidup dari mencuri, dipukuli, hingga akhirnya diselamatkan oleh seorang pedagang tua yang memberinya pekerjaan. Dari situlah Ujang berjanji, tidak akan membiarkan orang kecil diperas oleh orang kuat. Dan janji itu kini terasa diuji kembali. Keesokan paginya, suasana pasar berubah. Banyak lapak tutup, pedagang takut untuk datang. Di sudut pasar, Mak Rini mencoba tetap berjualan meski wajahnya cemas. "Ujang, kamu hati-hati ya. Orang-orang itu bukan main-main," katanya sambil menyerahkan secangkir kopi panas. Ujang menatap cangkir itu, lalu meneguknya perlahan. "Kalau mereka ganggu pasar ini, aku yang akan main-main sama mereka, Mak," jawabnya datar. Siang harinya, 3 orang dari bajing hitam muncul lagi. Mereka menendang keranjang dagangan seorang ibu muda hingga buahnya berserakan. "Uang keamanan mana, Bu?" bentak salah satu dari mereka. Ujang muncul dari arah belakang, menahan tangan si pelaku yang hendak memukul. Suara kerasnya menggema di tengah keramaian, "Kalau mau ribut, ribut sama gue. Jangan sama orang yang cari makan." Orang-orang menatap tegang, beberapa pedagang mulai berkerumun. Di udara, terasa getaran ketakutan sekaligus harapan. Raut wajah Ujang tak berubah sedikit pun. Tatapannya menusuk, tenang namun berbahaya. Ia tahu, langkah kecil ini akan menyalakan api besar. Tapi bagi Ujang, itu bukan masalah. Pasar ini bukan sekadar tempat jual beli, ini rumahnya, dan rumah tak boleh disentuh oleh tangan kotor. Di bawah terik matahari siang, dengan keringat menetes di wajah kerasnya, Ujang sadar bahwa hari itu adalah awal dari perang yang tidak akan bisa ia hindari. Pagi itu, suasana pasar Tegal terasa berbeda. Biasanya penuh canda pedagang, kini hanya terdengar suara langkah terburu-buru dan pintu kios yang ditutup setengah. Awan kelabu menggantung di langit, seolah ikut menandai datangnya bahaya. Ujang berdiri di depan lapak Mak Rini, matanya menyapu seluruh area pasar. Ia tahu, hari ini sesuatu akan terjadi. Dan seperti yang ia duga, suara deru motor besar tiba-tiba memecah ketenangan. Beberapa motor masuk ke area pasar dengan suara knalpot meraung. Di depan barisan itu, seorang pria muda berjaket kulit hitam turun dari motor dengan gaya congkak. Wajahnya dingin, penuh luka kecil, dan sorot matanya tajam seperti pisau. "Nama gue Ranto," teriaknya lantang. "Mulai hari ini, pasar ini di bawah kendali bajing hitam.
Gak ada lagi yang namanya uang keamanan Ujang. Semua urusan sekarang lewat gue. Para pedagang saling pandang, sebagian bersembunyi di balik lapak. Ujang berdiri tegak, menatap Ranto tanpa bicara. Dari jarak beberapa meter, dua sosok itu seperti dua ekor harimau yang menilai satu sama lain sebelum menerkam. Ranto tersenyum miring, lalu berjalan mendekat ke arah Makrini yang sedang menata cabai. Nenek bayar sekarang. 100.000 seminggu. Kalau gak mau, ya lapak lo gue bongkar. Makrini menatapnya dengan berani. Saya udah bayar ke Ujang. Gak perlu bayar 2 kali. Katanya lantang. Seketika Ranto menamparkan wajahnya keras-keras. Suara itu menggema, membuat semua orang menahan napas. Buah cabai merah beterbangan ke tanah. Dalam sekejap, tangan Ranto dipegang kuat oleh seseorang, Ujang. Tatapan Ujang tajam, suaranya berat dan dingin. Tangan lo terlalu kotor buat nyentuh orang tua, Ton. Ranto menatapnya, bibirnya menyeringai licik. Wah, ini dia jagoan pasar Tegal yang katanya legendaris. Tapi sayang, zaman lo udah lewat, Yang. Ia menepis tangan Ujang dan mendorongnya. Seketika, ketegangan memuncak. Para pedagang mulai menjauh, beberapa berteriak panik. Suasana pasar yang biasanya riuh berubah jadi panggung kemarahan yang mendidih. Ujang melangkah perlahan, menatap lurus ke arah Ranto. Lo boleh ambil semua uang di dunia, Ton. Tapi lo gak akan ambil satu hal dari sini, harga diri orang kecil. Kalimat itu menancap seperti paku di dada semua yang mendengar. Beberapa pedagang meneteskan air mata, sebagian mulai bersorak kecil memberi keberanian. Ranto hanya tertawa dingin. Harga diri, gue beli murah. Ia meninju dada Ujang, tapi pukulannya ditahan dengan mudah. Dalam sekejap, Ujang membalas satu pukulan keras ke rahang Ranto hingga pemuda itu tersungkur di tanah. Anak buah bajing hitam bergegas maju, tapi Ujang hanya menatap mereka tanpa gentar. Bilang ke bos lo, pasar ini bukan tempat kalian buat cari makan. Kalian salah alamat. Suasana hening sesaat. Ranto bangkit perlahan sambil menyeka darah di bibirnya. Gue bakal balik, Yang. Dan waktu itu datang, bukan cuma lo yang berdarah, tapi seluruh pasar ini. Ia menunjuk ke arah Ujang, lalu meninggalkan tempat dengan deru motor yang memekakkan telinga. Ketika debu turun dan suara mesin menjauh, Ujang hanya berdiri diam. Napasnya berat, bukan karena takut, tapi karena tahu apa yang baru saja terjadi bukan akhir, melainkan awal dari perang besar yang akan menodai setiap sudut pasar ini dengan darah dan dendam. Ia menatap Makrini yang memegangi pipinya, lalu berbisik pelan, "Maaf, Mak, badai baru saja mulai." 2 hari setelah kejadian itu, pasar Tegal kembali berdenyut seperti biasa, tapi di balik tumpukan sayur dan aroma bumbu dapur, ketegangan masih terasa menggantung di udara. Orang-orang berbisik setiap kali melihat sosok Ujang lewat. Mereka menghormatinya, tapi juga takut kalau bajing hitam benar-benar kembali seperti ancaman Ranto. Di langit, matahari tampak muram, dan di hati Ujang, firasat buruk semakin kuat. Ia tahu Ranto bukan tipe orang yang mudah menyerah. Menjelang sore, suara teriakan memecah kesibukan pasar. Seorang pedagang buah, Yono, ditemukan terkapar di tanah, tubuhnya bersimbah darah, pisau masih menancap di dada. Keranjang buahnya terbalik, apel dan jeruk berguling ke segala arah, bercampur dengan genangan darah merah yang pekat. Orang-orang berlari panik, sebagian menjerit, sebagian lain hanya berdiri gemetar. Makrini menutup mulutnya dengan tangan, air matanya mengalir tanpa suara. Ujang datang berlari dari ujung gang. Begitu melihat tubuh Yono, langkahnya terhenti. Dadanya terasa sesak. Ia berlutut di samping jenazah temannya itu, menggenggam tangan dingin yang mulai kaku. Siapa yang ngelakuin ini? Suaranya berat, nyaris seperti geraman. Seorang saksi yang ketakutan berbisik, anak-anak bajing hitam, Yang, mereka datang nyari kamu, tapi yang kena malah Yono. Ujang mengepalkan tangan sampai buku jarinya memutih. Ia menatap sekeliling, melihat pedagang yang menunduk, tak ada satu pun yang berani bicara. Amarah bercampur rasa bersalah mengguncang dadanya. Dia cuma pedagang buah, dia gak salah apa-apa. Ucapnya pelan, tapi suaranya bergetar menahan emosi. Langit sore berubah kelabu, angin bertiup dingin, seolah pasar itu ikut berduka. Beberapa jam kemudian, Ujang duduk sendirian di depan lapak kosong milik Yono. Rokok di tangannya sudah habis setengah tapi tak ia hisap. Di benaknya, wajah Ranto muncul berulang-ulang. Kalau ini perang yang lo mau,
Ton, gue kasih, gumamnya pelan. Ujang tahu, hari-hari tenang di pasar sudah berakhir. Yang tersisa kini hanyalah pertarungan harga diri dan keadilan yang harus ditegakkan, walau dengan darah sendiri. Malam itu, Ujang mendatangi warung kopi tempat biasa para preman nongkrong. "Cariin gue Ranto," katanya pada seorang informan. Suaranya datar tapi penuh ancaman. Orang-orang hanya diam, tak berani menatap wajahnya. Dari kabar yang didapat, Ranto dan anak buahnya bersembunyi di lapangan belakang pasar, tempat sepi yang hanya diterangi lampu-lampu redup. Ujang menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke sana tanpa ragu. Ketika sampai, Ranto sudah menunggu, duduk di atas motor dengan golok di tangan. "Datang juga lo, Yang," katanya sambil tersenyum dingin. "Gue udah bosen lihat muka lo dipuja-puja orang sini." Ujang tidak menjawab. Ia menatap tajam, langkahnya mantap mendekati Ranto. "Lo bunuh orang tak bersalah buat ngancam gue. Sekarang gue yang bakal ngancam lo, dengan nyawa." Benturan pun tak terelakkan. Suara golok beradu dengan besi, teriakan mengoyak malam, dan darah kembali tumpah di tanah becek lapangan belakang pasar. Ujang melawan habis-habisan meski jumlah mereka jauh lebih banyak. Tapi malam itu, satu hal pasti, pasar Tegal tak lagi hanya tempat berdagang, tapi medan perang antara nurani dan keserakahan. Hujan deras mengguyur pasar malam itu, menyapu genangan darah di lapangan belakang tempat Ujang dan bajing hitam bertarung. Tubuh Ujang dipenuhi luka, darah menetes dari pelipisnya, napasnya tersengal. Tapi yang lebih menyakitkan dari semua luka itu adalah rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia berhasil mengusir Ranto malam itu, tapi harga yang harus dibayar terlalu besar, nyawa Yono melayang, ketakutan meluas, dan nama pasar Tegal kini tercoreng sebagai tempat pembunuhan. Ujang berjalan terseok ke rumah Makrini. Perempuan tua itu terkejut melihat tubuh Ujang penuh luka. "Ya Allah, Yang, siapa yang ngelakuin ini?" tanyanya cemas sambil membersihkan darah di bahunya. Ujang hanya diam, matanya kosong. "Ranto kabur, Mak, tapi dia bakal balik lagi. Dan kali ini dia gak bakal sendiri." Makrini menatapnya dalam-dalam. "Kamu bukan malaikat, Yang. Tapi kamu juga bukan iblis. Cuma jangan biarin amarahmu mengubah siapa kamu sebenarnya." Kata-kata itu membuat Ujang terdiam lama. Di matanya, ada api yang belum padam, api dendam yang mulai membakar nuraninya. Keesokan paginya, pasar masih tertutup separuh. Beberapa pedagang memilih pindah berdagang ke tempat lain karena takut. Polisi datang, tapi hanya sekadar formalitas. Kapten Satria, polisi yang sudah lama mengenal Ujang, menatapnya dengan ragu. "Kami tahu lo cuma pengen bantu rakyat kecil, Yang. Tapi hukum gak bisa kerja kalau lo terus main tangan." Ujang menatap balik, tajam. "Hukum gak pernah nyentuh mereka, Pak. Kalau saya gak turun tangan, orang-orang sini bakal terus diinjak." Suara itu dingin tapi jujur. Kapten Satria hanya diam, ia tahu, ucapan Ujang benar. Malamnya, di warung kopi tua, Ujang duduk sendirian. Angin malam menusuk kulit, dan aroma tanah basah tercium kuat. Ia memandangi sebatang rokok yang hampir habis, lalu bergumam pelan, "Dulu, gue cuma pengen tenang. Sekarang, tenang aja gak bisa tanpa pertarungan." Bayangan Yono, Makrini, dan pedagang kecil lain berkelebat di pikirannya. Ia sadar, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia telah menjadi benteng bagi orang-orang yang tak punya kekuatan. Beberapa jam kemudian, kabar beredar bahwa Ranto kembali mengumpulkan anak buahnya di luar kota. Geng bajing hitam berencana menyerang pasar secara besar-besaran dalam waktu dekat. Bowo dan Kelik, dua anak buah setia Ujang, datang dengan wajah panik. "Bang, mereka siapin puluhan orang, senjata tajam semua. Kita gak mungkin bisa lawan segitu banyak." Ujang hanya diam, menatap ke arah lapak-lapak kosong yang diterpa hujan malam. "Kalau bukan kita yang jaga pasar ini, siapa lagi?" katanya datar. Matanya menatap lurus, wajahnya keras, bukan karena berani, tapi karena tak ada pilihan lain. Menjelang tengah malam, Ujang kembali ke rumah Makrini untuk berpamitan. "Mak, kalau besok saya gak balik," ucapnya lirih, "tolong bilang ke pedagang, jangan takut jualan lagi." Makrini menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. "Yang, jangan hilangin hatimu. Kalau kamu jadi setan kayak mereka, semua perjuanganmu sia-sia." Ujang hanya menunduk, mencium tangan wanita tua itu, lalu berjalan pergi ke dalam kegelapan malam. Di luar, hujan masih belum berhenti.
Setiap langkah kaki Ujang bergema di jalan becek, seolah dunia ikut bergetar bersama niatnya. Di dadanya, amarah bercampur dengan rasa bersalah, tapi di balik semua itu, tumbuh satu keyakinan yang tak tergoyahkan, kalau darah harus tumpah lagi demi melindungi orang kecil, maka biarlah darahnya sendiri yang jadi bayarannya. Hujan turun semakin deras malam itu, seolah langit Tegal ikut menangis atas darah yang akan kembali tumpah. Ujang berdiri di tengah pasar yang gelap, tubuhnya basah kuyup, matanya menatap kosong ke arah jalan masuk. Di tangannya tergenggam sebilah golok tua milik almarhum ayahnya, satu-satunya peninggalan yang selalu menemaninya dalam setiap pertarungan. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, melindungi pasar, meski harus menukar nyawanya sendiri. Bowo dan Kelik datang tergesa, wajah mereka pucat. Bang, mereka udah di depan. Puluhan orang, semua bawa senjata. Teriak Kelik dengan suara gemetar. Ujang menghela napas panjang, menatap dua anak buahnya yang masih muda itu. Kalian mundur aja, ini bukan perang kalian. Tapi Bowo menggeleng keras. Kalau abang mati, pasar ini bakal mati juga. Kami gak akan tinggal diam. Ujang menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, di balik tatapan kerasnya, ada rasa bangga yang dalam. Suara motor dan teriakan preman terdengar dari kejauhan. Ranto datang bersama anak buah bajing hitam. Lampu-lampu senter menyorot gang-gang pasar yang gelap, suara hujan berpadu dengan denting besi dan langkah sepatu. Ujang, keluar lo, anjing pasar. Teriak Ranto lantang, suaranya menggema. Ujang melangkah ke depan, berdiri di tengah lapangan berlumpur. Gue di sini, Ranto. Tapi, kalau lo mau pasar ini, lo harus lewatin gue dulu. Pertarungan pun pecah. Jeritan, dentuman, dan kilatan besi menghantam di antara hujan yang semakin lebat. Pasar berubah jadi neraka. Golok beradu, darah bercampur dengan air hujan, dan tubuh-tubuh jatuh satu persatu. Ujang bertarung seperti binatang liar, matanya merah menyala, setiap tebasan penuh kemarahan. Ranto menatapnya dari kejauhan dengan senyum sinis. Lo pikir lo bisa lawan gue sendiri, Yang? Katanya sambil mengeluarkan pisau lipat panjang dari saku jaket kulitnya. Ketika keduanya akhirnya berhadapan, waktu seolah berhenti. Dua preman dengan dendam lama, berdiri di bawah hujan yang mengguyur deras. Ranto menyerang lebih dulu, gerakannya cepat, tapi Ujang menangkis dengan refleks alami. Pisau dan golok beradu, memercikkan api kecil di antara air hujan. Lo bunuh Yono, Ranto. Teriak Ujang dengan suara parau. Dia cuma pedagang kecil, bukan musuh lo. Ranto tertawa gila. Di dunia ini gak ada yang kecil, Yang. Cuma ada yang kuat dan yang kalah. Ujang mengerang, menahan luka di lengannya, tapi dengan sisa tenaga, ia menendang dada Ranto hingga terjatuh ke kubangan air. Mereka berdua bergulat di lumpur, saling pukul, saling serang tanpa ampun. Ranto sempat menusukkan pisaunya ke bahu Ujang, tapi Ujang tak berhenti. Dengan teriakan keras, ia menebas sekali lagi, goloknya menembus dada Ranto. Tubuh musuhnya terguncang, lalu jatuh perlahan ke tanah basah. Hening, hujan masih turun. Ujang berdiri di atas tubuh Ranto, napasnya berat, darahnya bercampur dengan air hujan. Ia menatap langit kelabu, lalu menjatuhkan goloknya. Selesai sudah, gumamnya lirih. Tapi di dalam dirinya, tak ada rasa kemenangan, hanya kehampaan. Semua ini bukan lagi tentang menang atau kalah, tapi tentang kehilangan yang tak bisa diperbaiki. Bowo dan Kelik datang menghampiri, wajah mereka penuh air mata dan lumpur. Bang, lo selamat? Tanya Bowo lirih. Ujang hanya tersenyum samar, tubuhnya bergetar, lalu perlahan roboh ke tanah. Hujan terus mengguyur tubuhnya, dan di kejauhan, suara sirine polisi terdengar mendekat. Malam itu, pasar Tegal sunyi, hanya hujan, darah, dan kenangan yang tersisa di antara lapak-lapak yang sepi. Subuh datang dengan langit berwarna kelabu. Asap tipis masih mengepul dari reruntuhan lapak yang terbakar semalam. Polisi berdatangan, menyalakan lampu sirine yang memantul di genangan air dan darah. Di tengah kekacauan itu, Ujang duduk diam di lantai gudang, tubuhnya penuh luka, bajunya koyak, matanya sayu. Di sekelilingnya tergeletak puluhan pria bajing hitam, sebagian pingsan, sebagian tak bernyawa. Hujan telah berhenti, tapi bau besi darah masih menyengat di udara. Ketika seorang polisi mendekat dan memborgol tangannya, Ujang tidak melawan. Ia hanya menunduk, napasnya berat, bibirnya pecah. Nama lo Ujang? Iya. Lo yang bunuh dia.
Tanya seorang polisi sambil menunjuk tubuh Ranto yang terbujur kaku tak jauh dari sana. Ujang menatap sebentar, lalu menjawab lirih, dia yang nyari mati. Polisi itu hanya mendengus, lalu menarik Ujang berdiri. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan. Di mata hukum, Ujang hanyalah seorang preman yang menumpahkan darah. Di luar, Makrini berlari menembus kerumunan. Tubuh tuanya gemetar, tangannya menggenggam kerudung yang basah. Ketika melihat Ujang dibawa keluar dengan tangan terborgol, ia menjerit pelan. "Nak, kau sudah lakukan yang benar," suaranya serak, tapi penuh kasih. Polisi mencoba menahan, tapi Makrini mendekat, menyentuh pipi Ujang sebentar sebelum ia digiring pergi. Air matanya menetes, bukan karena malu, tapi karena bangga pada anak yang tak lahir dari rahimnya, tapi tumbuh di bawah sayap cintanya. Dalam mobil polisi, Ujang duduk diam. Ia menatap keluar jendela, melihat pasar yang dulu ramai kini sunyi. Lapak-lapak kosong, terpal, basah, gerobak terguling. Di kejauhan, beberapa pedagang kecil berdiri di pinggir jalan, menatap mobil itu dengan pandangan sedih dan hormat. Seseorang bahkan mengangkat tangan, memberi salam diam-diam. Ujang membalas dengan senyum tipis. Dalam senyum itu ada kelegaan, tapi juga kesedihan mendalam, karena ia tahu, pasar itu kini aman, tapi bukan tanpa harga. "Lo sadar, Yang?" tanya Kapten Satria yang duduk di depan mobil. "Lo bisa aja di penjara bertahun-tahun. Lo tahu apa yang udah lo lakuin, kan?" Ujang hanya mengangguk pelan. "Saya tahu, Pak, tapi kalau saya gak lakuin, yang mati bukan cuma saya, tapi semua orang di pasar itu." Kalimat itu keluar tenang, tapi mengandung luka besar. Kapten Satria menatapnya lewat kaca spion, dan untuk sesaat, ia terdiam. Mungkin di lubuk hatinya, ia tahu Ujang bukan penjahat, hanya orang yang terpaksa jadi keras demi bertahan di dunia yang lebih kejam darinya. Ketika mobil melaju meninggalkan pasar, sinar matahari pertama muncul dari ufuk timur. Cahaya itu menembus kaca mobil, menyinari wajah Ujang yang penuh luka. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan hangat mentari menyentuh kulitnya. Dalam pikirannya, terlintas suara Makrini, Yono, dan semua wajah orang pasar yang pernah ia lindungi. Kalau harus berdosa demi melindungi orang tak bersalah, gumamnya lirih, mungkin itu bukan dosa, mungkin itu cuma cara Tuhan bekerja lewat tangan kotor. Di kantor polisi, Ujang dijebloskan ke dalam sel besi yang dingin. Di luar, wartawan sudah ramai menulis berita tentang preman yang menewaskan geng pasar. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa preman itu adalah alasan kenapa puluhan pedagang kecil masih bisa hidup hari ini. Ia tidak membela diri, tidak menjelaskan. Ia hanya duduk bersandar di dinding sel, menatap langit-langit dengan tatapan tenang. Malamnya, hujan turun lagi. Dari balik jeruji besi, Ujang menatap air yang menetes dari atap, lalu tersenyum samar. Di dunia luar, orang-orang mungkin menyebutnya penjahat. Tapi bagi mereka yang pernah hidup di bawah ketakutan, nama Ujang akan selalu disebut dengan satu kata, pahlawan. Beberapa bulan berlalu, hujan dan darah kini hanya tinggal kenangan di antara terpal dan bau rempah pasar Tegal. Lapak-lapak kembali ramai, suara tawar-menawar terdengar lagi, dan tawa anak-anak menggema di gang kecil yang dulu jadi tempat pertarungan. Tak ada lagi preman yang berani memungut uang keamanan, tak ada ancaman dari geng manapun. Pasar itu kini berdiri tegak, tenang, tapi menyimpan sejarah kelam di balik setiap sudutnya. Makrini selalu datang ke penjara setiap minggu. Ia membawa sayur, sedikit nasi bungkus, dan kabar kecil dari pasar. Di dalam ruang kunjungan, Ujang duduk bersila, wajahnya lebih kurus tapi matanya tenang. "Pedagang sekarang aman, Yang," kata Makrini sambil tersenyum. Lapak Yono udah dibuka lagi sama istrinya. Ujang mengangguk pelan, senyum kecil terbit di wajahnya. "Yang penting mereka bisa hidup, Mak. Itu aja udah cukup." Suaranya lembut, tapi mengandung kekuatan yang dalam, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan takdirnya. Sore itu, setelah Makrini pulang, Ujang berdiri di depan jendela kecil selnya. Cahaya jingga senja masuk menembus jeruji besi, menerpa wajahnya yang penuh bekas luka. Ia memandang langit, dan untuk sesaat, ia merasa bebas, bukan karena keluar dari penjara, tapi karena hatinya sudah tak terikat dendam lagi. Ternyata, ketenangan gak selalu datang dari kemenangan, gumamnya lirih, kadang datang dari nerima semua luka dengan ikhlas. Di luar sana, warga pasar mulai bercerita tentang bagaimana Ujang melindungi mereka,
tentang malam hujan di mana ia melawan puluhan preman sendirian, tentang bagaimana seorang preman pasar bisa lebih manusiawi dari pejabat yang datang cuma untuk foto. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dari pedagang ke tukang ojek, dari pasar ke kota sebelah. Dan di satu tembok tua pasar, seseorang menulis dengan cat merah besar, "Ujang, preman yang jadi pahlawan." Tulisan itu bertahan, meski catnya mulai pudar. Setiap orang yang lewat pasti berhenti sejenak, membaca, dan menundukkan kepala. Bagi sebagian orang, Ujang hanyalah cerita lama, tapi bagi para pedagang kecil, namanya adalah simbol perlawanan, lambang bahwa bahkan dari lumpur pun bisa tumbuh keberanian yang suci. Kapten Satria suatu hari datang diam-diam ke pasar itu. Ia berdiri di depan tulisan merah itu cukup lama. Di tangannya ada sebatang rokok yang tak ia nyalakan. Ia tahu, hukum telah menghukum Ujang sebagai penjahat, tapi nuraninya berkata lain. Kadang, orang yang salah di mata hukum bisa jadi benar di mata manusia, bisiknya sebelum melangkah pergi. Di dalam selnya, Ujang masih menunggu hari kebebasan yang entah kapan datang. Tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara pasar, tawa pedagang, teriakan anak kecil, dan panggilan, "Ujang." Dari kejauhan, ia tahu, hidupnya mungkin berakhir di balik jeruji, tapi jiwanya tetap berkeliaran di antara lapak-lapak, menjaga mereka yang lemah. Malam itu, bulan menggantung penuh di atas langit tegal. Angin membawa aroma tanah dan sayur segar dari pasar yang baru selesai dibersihkan. Di kejauhan, di dinding tua yang mulai berlumut, tulisan merah itu masih terlihat jelas. Dan di hati setiap orang yang mengenalnya, nama Ujang tetap hidup, bukan sebagai preman, tapi sebagai penjaga terakhir keadilan rakyat kecil.